Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya di hari kiamat nanti. Maka setelah pesan-pesan takwa agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya dalam mukadimah tadi, pada kesempatan yang singkat ini saya akan sampaikan sebagai bahan untuk introspeksi diri, sebagai bahan untuk peringatan selagi kita masih mendengar, selagi kita masih melihat, selagi kita masih bisa berbicara, selagi kita masih bisa bergerak dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 37. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang keadaan orang-orang yang sudah meninggal, yang mereka menyesal di sana dan mereka ingin kembali ke dunia seperti saat kita sekarang ini. Allah berfirman, "Wahum yastarikhuna fiha." Mereka berteriak-teriak di sana. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah Allah Azza wa Jalla azab di dalam neraka jahanam. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak di sana, "Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Wahai Rabb kami, keluarkan kami akan beramal soleh dengan amalan selain yang kami amalkan dahulu. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fihi man tadzakkar." Bukankah kalian sudah aku panjangkan umur kalian dengan masa yang cukup untuk berpikir? Wa ja'akumun nadhir, dan juga telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Fadzuku, maka sekarang rasakanlah, fama lidzalimina min nasir, karena sungguhnya tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, surat Fatir ayat 37 mungkin sudah selalu kita baca, mungkin sudah selalu kita dengar, namun sungguh ayat ini adalah penyadar bagi kita yang faham maknanya. Maka dari itu, marilah kita fahami sedikit dari surat Fatir ayat 37 ini. Di saat Allah Azza wa Jalla menjelaskan wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Ini Allah Azza wa Jalla sedang menceritakan keadaan orang-orang yang diazab di dalam neraka. Mereka berteriak-teriak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mereka rasakan saat itu adalah penderitaan demi penderitaan, siksaan demi siksaan. Sehingga mereka mohon kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan. Wahai Rabb, keluarkan kami akan beramal saleh ghairal ladzi kunna na'mal, selain amalan yang pernah kami lakukan dahulu. Kita pahami doa mereka, kita pahami permohonan mereka, orang-orang yang sudah diazab dalam neraka. Rabbana akhrijna, wahai Rabb, keluarkan kami. Dan itu adalah satu hal yang tidak mungkin. Allah tidak mungkin lagi mengeluarkan mereka dari siksa yang sudah Allah masukkan ke dalam neraka. Dan belum pernah ada sejarah orang yang sudah mati kemudian dia sudah disiksa dalam neraka balik lagi ke dunia.
kecuali nanti di hari kebangkitan yang telah Allah Azza wa Jalla tentukan. Apa teriak-teriak mereka? Na'mal salihan, kami akan mengamalkan amal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, selain amalan yang pernah kami lakukan dahulu. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mari kita pahami keinginan mereka. Kami akan mengamalkan amal saleh selain amalan yang pernah kami lakukan dahulu sewaktu di dunia. Maka dari sini ada beberapa kemungkinan. Orang yang sudah Allah siksa di dalam neraka tersebut bisa jadi yang pertama, mereka adalah orang-orang yang melawan perintah-perintah Allah, orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Bisa jadi orang-orang yang Allah azab dalam neraka tersebut adalah orang-orang yang ketika di dunia mereka beramal, ya, mereka beramal dan mereka meyakini amalan itu akan membawanya ke surga. Ternyata di sana dia jatuh ke dalam neraka jahanam. Sehingga mereka mengatakan, kami akan mengamalkan amal soleh yang bukan kami amalkan dahulu. Na'mal ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan mengamalkan amal soleh yang bukan amalan yang pernah kami lakukan dahulu. Bisa jadi mereka anggap amalan sewaktu di dunia adalah amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, amalan yang mentauhidkan Allah. Ternyata itu adalah amalan kesyirikan. Bisa jadi di dunia ini mereka mengamalkan satu amalan yang mereka yakini itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Ternyata itu adalah amalan-amalan yang bid'ah dan sebagainya, sehingga di akhir nanti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Beramal itu bukan yang penting, baik. Bukan yang penting. Masalah diterima dan tidaknya amal adalah urusan Allah, bukan kamu. Bukan masalah ini. Ataupun mungkin apa salahnya, bukan. Namun dia katakan, na'mal salihan, kami akan mengamalkan amal saleh. Tahukah kita apa yang disebut dengan amal saleh? Amal saleh itu adalah amal yang memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Sudahkah kita evaluasi amal-amal kita itu sesuai dengan dua syarat ini? Kalau tidak, maka perhatikan ayat ini, surat Fatir ayat 37. Keadaan orang-orang yang telah Allah azab di dalam neraka, kemudian mereka berteriak-teriak, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb, keluarkan kami akan mengamalkan amal-amal saleh yang bukan amalan yang kami dahulu lakukan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kalau toh memang kita mengamalkan satu amalan yang kita yakini mengantarkan ke surga, ternyata itu adalah kesyirikan, itu adalah bid'ah yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka segera tinggalkan. Jangan sampai kita menyesal namun setelah waktu terlambat. Karena di akhirat adalah waktu untuk penghisapan. Di dunia inilah waktu untuk penyesalan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan akhir-akhir umur kita ini untuk berpikir di sini. Jangan sampai kita menyesal namun tiada gunanya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fihi man tadzakkar. Bukankah aku telah panjangkan umur kalian dengan masa yang cukup untuk berpikir? Subhanallah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan para muhaqqiqin, para mufassirin mengatakan, kita telah dipanjangkan umur kita oleh Allah Azza wa Jalla selama 60 tahun. Bahkan kenyataannya bisa jadi ada yang lebih dari 60 tahun. Ada para mufassirin yang mengatakan 40 tahun. Sebagian ulama mengatakan 18 tahun.
Sebagian ulama mengatakan akil balik. Kenapa enggak kita gunakan untuk evaluasi? Kenapa enggak kita gunakan untuk introspeksi diri? Kenapa kita masih terlena dengan kesirikan-kesirikan yang kita anggap itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, padahal justru itu mengantarkan ke dalam neraka jahanam? Kenapa kita tidak segera introspeksi diri bahwa amalan-amalan ini ternyata tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kita gunakan untuk apa umur yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, mulai dari akil balik, paling tidak sekitar umur 12 tahun, umur 18 tahun, umur 40 tahun, sampai 60 tahun masih terlenakah kita? Padahal Allah berikan umur panjang adalah untuk introspeksi, untuk evaluasi dan evaluasi. Ingat, kita nanti akan ke sana, kita akan mati entah kapan waktunya. Yang kita butuhkan adalah amal soleh, bukan amal toleh. Yang kita butuhkan adalah amal yang mengantarkan seorang menuju surga Allah Azza wa Jalla, bukan amal yang menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Mereka menyesal di sana sidang jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Mereka mohon kepada Allah agar dikeluarkan lagi ke dunia, dan itu tidak mungkin lagi. Allah Azza wa Jalla ingatkan, bukankah kalian telah kupanjangkan umur kalian untuk berpikir masalah ini, bukan terlena dengan kehidupan dunia saja, bukan terlena dengan amalan-amalan yang penuh dengan kesyirikan, bukan terlena dengan amalan-amalan yang penuh dengan kebid'ahan. Allah Azza wa Jalla kemudian melanjutkan, waja'akumun nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan an-nadhir atau pemberi peringatan di sini, dan juga para ulama-ulama yang lainnya mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah adalah panutan kita? Bukankah Rasulullah adalah rasul kita? Bukankah Rasulullah adalah nabi kita? Mau taat kepada siapa kita? Taatilah Allah dan Rasulnya. Makanya disebutkan oleh Syekh At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Usul Al-Thalathah, faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Barang siapa yang mentaatinya dia masuk surga, dan barang siapa yang menentangnya dia akan masuk ke dalam neraka. Dalam beramal, ikuti tuntunan. Jangan berpedoman pada 3 hal. 1, yang pentingkan baik. 2, masalah diterima dan tidaknya itu urusan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, apa salahnya? Kebanyakan orang jatuh ke dalam hal yang seperti ini. Mereka lanjut dan terlena dengan amal-amal kesyirikan mereka, dan mereka masih terus bergelimang dalam amalan-amalan kebid'ahan mereka. Mereka nanti akan sadar tatkala sudah jatuh ke dalam lubang neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Untuk apa lagi umur yang Allah berikan kepada kita, kalau tidak kita gunakan untuk segera evaluasi ini semuanya. Sebagian para ulama mengatakan waja'akumun nadhir, yang dimaksudkan an-nadhir di sini adalah uban. Ya, uban yang sudah mulai muncul di kepala kita ini. Kita juga merasakan penglihatan kita semakin lemah, pendengaran kita juga semakin berkurang, tenaga kita juga semakin lemah. Itu semuanya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyesal, namun setelah nanti di akhirat tiada gunanya. Sekarang mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih bisa bergerak, kita masih mendengar, kita masih melihat, kita masih bisa berbicara, inilah kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan yang menjerumuskan ke dalam neraka jahanam yang kita anggap baik, namun ternyata tidak ada tuntunan dan contoh dari Rasulullah SAW maupun para sahabat-sahabatnya.
Orang-orang yang masih bergelimang dalam hal yang seperti ini, maka dia telah berbuat kezaliman, sementara Allah azza wa jalla menjelaskan fama lidzalimin min nasir. Tidak ada orang-orang yang berbuat kezaliman ini seorang penolong pun. Kalau sudah jatuh ke dalam neraka jahanam, maka tidak akan ada yang bisa menolongnya seorang pun. Fadzuku, kata Allah azza wa jalla, rasakanlah. Ya, rasakanlah. Kalau sudah diberikan tuntunan, sudah diberikan pemberi peringatan, sudah diturunkan nabinya, ternyata masih memilih dalam beramal dengan 3 prinsip. Yang pertama, yang pentingkan baik. Yang kedua, urusan diterima dan tidak itu urusan Allah, bukan kamu. Dan yang keempat adalah apa salahnya. Tinggalkan ini agar kita tidak menyesal di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.